Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm وافتح لنا أبواب العلم واكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم يسر ولا تعسر فإن تيسير وكن عسير يسير عليك. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqomah untuk terus berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di hari kiamat mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan terakhir kita masih di ayat pertama surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Kita sudah singgung ya makna An-Nas. Mengapa manusia dinamai dengan al-ins atau insan ya. An-nas itu bentuk jamak atau plural dari insun atau insan. Pertama, insan itu terambil dari kata nasya yang berarti lupa atau lalai. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍah, summiyal insanu insanan linisyanihi li'annahu uhida ilaihi fanasya. Manusia disebut dengan insan karena punya sifat karakter itu lupa. Berjanji kepada Allah, besok dia lupa atau lalai. Itu karakter sifat manusia, sifat dasar. Tapi lupa ini merupakan nikmat. Kita sampaikan kemarin, seandainya manusia tidak memiliki sifat dan sikap lupa, bahaya. Dia nggak bisa makan, karena mohon maaf, habis buang air ke WC, dia nggak bisa lupa tuh, bawa terus. Jadi pas makan, kok ini agak-agak miring gitu. Jadi nggak enak makan. Ada musibah, masalah dalam kehidupannya, dia nggak bisa move on karena tidak bisa melupakan kejadian itu. Maka sampai ada yang minta, hapuskanlah ingatan tentang dia. Gimana bikin? Hapus. Ada yang terasa ya. Dalam itu. Berarti yang diminta apa sama dia itu? Lupa ya. Supaya bisa melupakan, karena dia mau menata hidup yang lebih baik lagi. Kalau masih dibayangi oleh masa lalunya, dia nggak bisa untuk move on, gagal move on. Jadi lupa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau selalu lupa, kata Bang Haji Roma, itu mah disengaja. Jadi ada kadanya lupa, ada keingatan. Itu sifat dasar manusia. Kemarin kita sampaikan beberapa ayat yang menjelaskan itu, di antaranya surah Thaha ayat 115. Wa laqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kami telah membuat semacam MOU kepada Adam sebelumnya itu, kata Allah, wahai Adam, silakan kau tinggal di surga ini, wa kula minha haitsu syi'tuma ragadan. Makan semua yang ada di surga ini, tapi satu saja, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Itu semacam MOU, kontrak.
Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam melanggarnya. Maka kata Allah walam najid lahu panasya walam najid lahu azma. Nabi Adam lupa, lalai, kami tidak mendapati kesungguhan Nabi Adam untuk mengikuti kontraknya itu atau MOU-nya. Di Al-A'raf ayat 172, wa in akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sebelum lahir ke dunia kita sudah punya MOU juga, kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya siapa Tuhan kalian? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kita mengatakan bala syahidna. Ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan. Tapi begitu lahir ke dunia, tubuh besar dia banyak yang lalai dan salah. Itu yang pertama. Makna al-insan diambil dari kata nisyan atau nasya. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan al-insan itu terambil dari kata al-uns. Apa artinya al-uns? Di antara maknanya adalah membutuhkan teman. Jadi manusia itu disebut insan karena dia tidak bisa hidup sendiri. Se-introvertnya introvert, dia tetap butuh teman. Karena ada yang, kenapa gak mau bergaul? Saya introvert nih, gak bisa kalau bergaul banyak orang itu menggigil, merinding, ketakutan. Tapi dia tetap butuh teman, gak bisa hidup sendiri. Jadi Tarzan itu menyelisihi fitrah manusia. Maka sebenarnya gak ada di Tarzan hidup di tengah hutan sendirian. Gak ada. Dia pasti akan mencari orang. Maka di akhir ending kisah Tarzan, dia ketemu dengan manusia, ya bergaul dengan manusia. Tapi itu kan dongeng aja ya, atau benar ada Tarzan? Kayaknya dongeng aja itu. Karena sifat manusia itu butuh teman. Itu karenanya Nabi Adam alaihissalam ketika Allah pertama kali ciptakan itu ditempatkan di surga, penuh dengan kenikmatan, segala hal ada di surga itu. Tapi Nabi Adam alaihissalam gak betah di surga. Kenapa? Karena jomblo. Jadi di surga aja jomblo itu gak enak ya. Padahal segala sesuatu udah disediakan. Jadi kalau di Cirende ada orang betah jomblo agak aneh kan? Maka Allah ciptakan ibunda Siti Hawa untuk apa? Untuk mengisi kekosongan di sini. Sehingga manusia secara alami itu pasti membutuhkan teman. Nah itu dari al-uns. Yang ketiga diambil dari kata al-inas. Al-inas artinya yang terlihat atau yang dikenal dan diketahui. Ayatnya surat An-Nisa ayat 6. Kita buka Al-Inas. Jadi manusia itu, ya surat An-Nisa ayat 6. Nisyan, lupa atau lalai, al-uns untuk teman. Yang berikutnya adalah al-inas, artinya yang terlihat. Boleh dibaca di surat An-Nisa ayat 6.
Kata Allah, wa btalul yatama amwalahum hatta balaghul nikah. Boleh menahan harta anak yatim, dipegang, dijaga, disimpan sampai nikah, ya, sampai anak ini tumbuh besar masuk usia nikah, baru diberikan. Atau fa in anastum minhum rusyda, anastum inas, apabila engkau melihat, mendapati dari anak yatim ini rusda, sikap apa, dewasa, udah bisa ngebedain mana buat main-main, mana serius. Ada juga dia udah besar gitu, tapi dikasih duit berapapun habis buat main game. Jadi belum ada rusda berarti. Tapi kalau sudah bedain mana kebutuhan pokok, mana yang penting, mana enggak, itu sudah rusda. Itu Allah katakan fa'in anastum, dari kata al-inas, kau sudah dapati atau kau lihat. Yang kedua, surat Al-Qasas ayat 29. Al-Qasas ayat 29. Dalam qadha Musa al-ajal, tatkala Nabi Musa alaihissalam sudah menyelesaikan al-ajal, kontrak ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu kalau kita baca dari ayat 21-nya, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Syekh Madian atau Nabi Syuaib alaihi wassalam, begitu lari dari Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam itu menjauh sampai ke Madian dari Mesir itu. Terus lapar lah, pengen makan, di bawah pohon berteduh. Dia lihat ada sekelompok orang itu mengerumuni sumur, membawa hewan ternaknya, mau ngasih air gitu, minum. Di antara sekumpulan orang itu ada dua anak gadis, bawa kambing segala macam itu, mau ngasih minum. Cuma karena banyak cowok-cowok, mereka nungguin aja, nungguin. Mau maju, ada cowok yang nyelak lagi, mundur lagi. Mau maju lagi, nyelak lagi, mundur lagi. Dan ayatnya. Maka kemudian Musa datengin, kalian lagi ngapain di sini? Kan cowok-cowok semua. Ya, kami mau ngasih minum ternak kami. Loh, emang nggak ada saudara laki-laki? Kami hanya berdua perempuan. Bapak kami itu Abu Nasyekhun Kabir. Udah tua, udah sepuh, nggak bisa lagi bawa hewan-hewan ternak ini. Jadi ya kami berdua ini. Maka kata Nabi Musa, udah sini, biar saya ngerjain. Nabi Musa kan badannya kuat, tegap. Orang tentaranya Firaun itu sekali tonjok langsung mati. Kalau Mike Tyson sekali tonjok KO, ini nggak mau, mati langsung. Kuat kali Nabi Musa alaihissalam. Maka langsung minggir semua orang, kasih minum, kita selesai.
Nabi Musa berteduh lagi tuh di bawah pohon sambil nahan lapar lah. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Gimana ayat itu? Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah, itu doa yang antep banget tuh. Doanya minta rezeki buat ngisi perutnya yang lapar, tapi Allah kasih dua. Pekerjaan dikasih sama bini dikasih. Dua. Mintanya minta kerjaan, dikasihnya kerjaan dan bini, double. Kalau yang sekarang jangan begitu kan ya. Berakhir sekarang. Ini buat bujangan-bujangan cocok ya. Paling sudah beristri ya doanya nggak apa-apa itu, cuman jangan tambah istri. Maka nggak lama setelah itu datang lagi tuh doa perempuan itu. Dia malu-malu. Ada apa lagi? Itu babe nyuruh ke rumah. Ngapain? Ya mau bilang terima kasih udah dibantuin, kasih makan lah gitu. Akhirnya jalan lah ya berdua, bertiga itu. Kata Nabi Musa, nah, kalian jangan di depan, saya yang di depan. Loh kan yang tahu rumah saya, gitu kata yang perempuan itu. Ya masalahnya kalau di depan nanti tatapan saya itu bahaya, gitu kan? Lagi masih muda, perempuan di depan, lenggak-lenggok bahaya. Maka Nabi Musa yang di depan, perempuan yang di belakang. Jadi ladies first itu dalam syariat kita nggak berlaku itu ladies first. Mesti laki-laki duluan ya. Karena kalau perempuan yang di depan, kita yang di belakang, itu bahaya Pak. Di belakang, perempuan di belakang. Kasih tahu aja, belok kiri 30 meter belok kanan, nah gitu aja. Akhirnya sampailah ketemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam, kasih makan segala macam. Sambil ngobrol-ngobrol dicerita, kamu siapa, dari mana, diceritakanlah. Kayak Musa dari Mesir, terus ada masalah lah dengan Firaun, akhirnya saya diusir, kejar-kejar mau dibunuh. Kata Nabi Syuaib, tenang, kau di sini aman. Udah selesai makan mau pamit, pas mau pamit tiba-tiba salah satu dari anaknya Nabi Syuaib bilang, qalat ya abatis takjir. Deh, yang disuruh pulang dulu. Kenapa? Suruh kerja aja sama kita. Fa inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Sebaik-baik orang yang kau pekerjakan itu yang qawi dan amin. Kemarin jadi jargonnya pilpres gitu ya. Qawi dan amin. Qawiyu al-amin, yang kuat dan terpercaya. Dia kuat nih karena sudah lihat langsung orang itu banyak kasih minum ke binatang kita. Al-amin dari mana kau tahu dia al-amin percaya? Buktinya pas kita mau jalan ke sini dari tempat berteduhnya itu, dia nggak mau kami di depan, kami di belakang, supaya jangan sampai ngeliatin yang lenggak-lenggok pinggang itu. Berarti ini orang bisa dipercaya. Udah suruh kerja aja sama kita di sini. Nah ini bapaknya ngeh nih. Nah, ini berarti anak saya nih. Udah memperhatikan sampai sebegitunya, berarti suka nih. Langsung aja ditembak. Musa, mau nggak nikah dengan salah satu putriku? Hah? Nikah? Orang saya aja kabur dari Mesir, boro-boro buat nikah, buat makan aja nggak ada. Buat makan aja nggak ada. Gak apa-apa, nikah aja. Nanti maharnya anta juroni sama niyah hijab. Nanti kau kerja samaku 8 tahun. Mas kawinnya. Fa in atmamta 'ashran famin 'indik. Kalau kau mau genapkan 2 tahun lagi jadi 10 tahun, nah itu yang afdal. Bagus. Jadi maharnya adalah kerja sama Nabi Syuaib. Berapa tahun? 8 tahun. Tapi digenapkan jadi 10 tahun. Para ulama kemudian mengatakan ini usia-usia rentan pernikahan itu 10 tahun idealnya. Jadi berumah tangga menikah sampai 10 tahun ini huru-haranya luar biasa. Belum stabil ekonomi, belum stabil kedewasaan segala macam itu 10 tahun. Idealnya kalau sudah 10 tahun nikah itu sudah nenep kalau kata orang Betawi. Udah nggak lagi gonjang-ganjing, genjong-gonjung. Udah mustakir, udah apa ya? Udah nggak ribut-ribut lagi lah. Ekonomi sudah mulai alhamdulillah, anak-anak sudah mulai rapi. Kalau 10 tahun. Jadi kalau kita nikah 15 tahun masih berantem aja berantem, berarti ada yang masalah dalam settingan keluarga kita. Harusnya dirapiin lah ini. Di 10 tahun. Nah, begitu selesai, falamma qadha Musa al-ajal, udah selesai 10 tahun nih, maka kemudian dibawa ke keluarganya Sarah bi ahlihi.
Sampai kemudian di bukit Tur Sina atau di Jabal Sinai itu, Tur itu secara bahasa artinya gunung Sinai. Melihat cahaya itu di atas. Lalu apa katanya? Qala li ahlihi umkusu. Kata Nabi Musa kepada istri dan anaknya, diam sini ya, tunggu. Apa katanya? Inni anastu nara. Aku melihat naro, api. Jadi dari kata anas ini al-inas. Aku melihat api di sana tuh. Ya berarti ada rombongan, ada kafilah di situ. Nanti tunggu di sini, aku akan ke sana. Ya kali dapat apa gitu, dapat berita atau minimal saya akan minta api lah sama mereka gitu, buat menghangatkan menghidupkan api unggun lah gitu. Maka itu Allah menyebutnya ini anas tunar. Aku melihat api dari kata al-inas. Nah ini makna yang ketiga. Jadi manusia disebut insan berarti dari kata al-inas, yang terlihat, yang terdeteksi, yang diketahui dan dikenal. Itu manusia. Jadi kalau yang enggak terlihat itu bukan manusia, namanya jin. Secara bahasa janna itu artinya yang tertutup. Jadi kalau jin itu lawannya dari al-inas, yang tertutup, manusia yang nampak. Jadi kalau ada manusia bisa ngilang, jangan-jangan itu jin. Kalau ada jin ngaku tapi bisa kelihatan, jangan-jangan bukan jin, itu manusia. Karena secara bahasa jin itu tertutup, manusia itu terdeteksi, terlihat. Dan nama manusia itu membutuhkan nama untuk mengidentifikasi kan. Ini siapa namanya, si anu, ini si anu. Cuman ngasih nama itu nggak sembarangan ya dalam Islam. Kalau di luar Islam mungkin ngasih nama sembarangan, tapi dalam Islam ngasih nama supaya dia terdeteksi, terlihat dan teridentifikasi, itu mesti dikasih nama yang baik. Kalau orang tua dulu namanya itu ya ikutin ini aja ya, kejadian atau tempat. Kakek saya itu namanya beling. Beling itu pecahan kaca gitu, beling. Saya tanya, "Kong kenapa namanya beling, Kong?" Jadi ya, katanya gua waktu lahir itu ada tumpah itu, jatuh itu piring, pecah. Terinspirasi lah, namanya beling aja nih. Pecah. Ada yang namanya pengki, kamu tahu itu. Pengki itu yang buat nyerok sampah itu tuh. Pakai nama itu pengki. Selamat. Kenapa namanya selamat? Selamat lahir. Ya semua juga alhamdulillah lahir selamat ya. Sesimpel dan sederhana itu waktu dulu ya. Tapi semakin kesini orang belajar mengerti, kasih nama yang baik. Kenapa? Karena nama adalah doa itu pertama. Jadi ketika kita kasih nama itu anak, setiap kali orang manggil nama dia, itu akan menjadi doa untuk dia. Semakin kita hidup puluhan tahun disebut nama itu, berarti sekian banyak orang mendoakan tuh. Doain. Zaki, cerdas. Terus orang main Zaki. Wah, jadi cerdas itu. Jadi motivasi. Makanya dia harus tahu anak itu apa nama dia dan apa artinya. Yang sampai nama kamu siapa? Zaki. Apa artinya? Gak tahu. Justru dia harus tahu namamu cerdas karena bapakmu menginginkan kau menjadi anak yang cerdas. Dia akan termotivasi. Saya akan berusaha mewujudkan cita-cita dan keinginan bapak saya. Yang pertama doa. Yang kedua kata Rasulullah SAW, hadisnya memang dhaif. Besok hari kiamat kita itu akan dipanggil sesuai dengan nama kita. Karena kan miliaran manusia ngumpul di padang mahsyar. Nanti mau dipanggil dihisab, itu kan dipanggil pakai apa tuh? Namanya. Maka kata Rasulullah, fahassinu asma'akum. Perbaguslah nama kalian. Kita lagi ngantri aja di kantor pemerintahan, di puskesmas gitu Pak. Ya mau ngambil obat. Kalau namanya agak-agak, mohon maaf ya, kurang bagus kan malu juga kita. Pelaud. Kita berdiri ngambil itu nggak enak. Nggak enak tuh ada jatuh. Ya, ada ya meskipun kenyataannya mah ada kayak Pok Nori. Tapi kalau namanya bagus kan, nah, itu orang pun akan jadi doa. Hari kiamat di hadapan miliaran manusia kita dipanggil tuh. Kalau namanya kita bagus maka kita pun dengan pede jalan. Nah itu maka nama untuk mengidentifikasi, nah, itulah manusia.
Kalau kucing nggak perlu ya. Meskipun ada orang ngasih nama kucing, tapi sejatinya nggak perlu. Ya, kucing punya anak 6, ya nggak ada masalah. Mau 6-nya kucing satu, kucing dua, nggak ada masalah. Tapi kalau manusia anaknya 6, mesti kasih nama satu-satu tuh. Bukan anak satu, anak dua. Meskipun kalau di Afrika itu ngasih nama itu gampang sekali. Semua namanya Muhammad, cuma dikasih nomor doang. Muhammad awal, Muhammad tsani, Muhammad tsalis, Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3. Kawan saya orang Afrika, orang Benin, dia namanya Muhammad, jadi dia namanya Muhammad, adanya lagi Muhammad. Ini kalau manggil bagaimana bedanya? Ya nomornya aja. Awal, Muhammad awal 1. Tani, nanti Muhammad Tani, Muhammad Salis begitu. Kalau di kita kayaknya nggak ada gitu. Karena kalau orang Arab itu dia nama nggak panjang-panjang kan, nggak kayak kita. Nama saya, teman saya orang Sudan, namanya Mator, hujan. Udah Mator aja. Bapaknya Ali, kakeknya Mator, bapak kakeknya Ali, bapak kakeknya lagi Mator lagi. Mator, Ali, Mator, Ali, Mator. Gampang buat kesian. Gak ada imajinasi. Namanya gitu-gitu aja ya. Begitu aja tuh. Sakit. Nah, kalau kita nama, udah. Apalagi anak-anak milenial sekarang, sampai guru kebingungan nulis raport. Ini nggak muat namanya, panjang banget. Di Dewa Ratu Pelangi ya Pak. Oh coba itu. Dia lagi Ijab kabul ya. Aduh. bapaknya belum berapa? Saya Ada terima belum, nikahnya bintinya belum. Cindy Dewa Ratu Pelangi. Pelanginya lupa. Iya. Itu bapaknya panjang. Gak apa-apa, mungkin itu nama menjadi bagian dari doa ya. Cuma kalau bisa jangan panjang-panjang. Bukan apa penulis ijazahnya sama syahadanya nanti repot Ustaz ya. Syahada apa namanya itu? Sanad. Sanad. Buat nulis sanad, kotaknya kecil banget itu. Namanya 4 suku kata lagi. Kalau kita singkat-singkat nanti ngebacanya susah kan. Itu al-inas. Jadi manusia disebut insan diambil dari kata al-inas. Yang terakhir manusia disebut insan terambil dari kata an-naus. 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 Artinya yang aktif, bergerak. An-naus artinya yang aktif, yang bergerak. Itu sifat dasar manusia itu bergerak dia. Karena manusia ini berapa puluh persen? 70% atau berapa persen isinya air kan? Tubuh kita ini 70% ya air isinya. Nah sifat dasar air itu adalah bergerak dia kan, mencari tempat yang lebih rendah. Sifat dasar air. Kata Imam Syafi'i, wa ra'aitu rukudal ma'i yufsidu. Aku melihat air itu kalau diam menggenang rusak. Ya kan? Air itu kalau kita biarkan diam rusak dia. Berlumut, keruh segala macam. Tapi kalau dia bergerak, berputar, bersih. Jadi bersih. Berarti sikap dan sifat dasar manusia mengikuti air bergerak. Manusia ini kalau nggak bergerak sakit. Iya. Kita waktu masih aktif bekerja pengen banget liburan, agak lamaan dikit. Begitu dikasih pensiun baru nyariin kerjaan. Pengen aktivitas gitu ya. Pengen aktivitas. Kenapa? Habis kalau di rumahnya tidur, bangun, makan, tidur lagi, bangun, sakit Ustaz lama-lama. Jadi nyari aktivitas bergerak. Itu sifat dasar manusia tuh, dia harus dibawa bergerak. Nggak dipakai bergerak rusak. Kaki itu kalau didiamin aja kesemutan, lama-lama rusak. Dia harus dipakai. Sifat dasar manusia ya bergerak. Jadi kalau ada orang yang mager, malas gerak, nah itu dia sudah berusaha menyelisihi sifat dasarnya itu an-naus. Manusia itu harus bergerak, ya, harus disuruh gerak. Jadi anak-anak itu kalau tidur aja diem aja, itu harus kita marahin, harus kita kamu gerak, kamu aktif. Ambil sapu kayak, ambil pulpen kayak, bersih kayak.
Jangan diem aja. Karena kalau diem aja, kalau kurang aktif, itu nggak bergerak itu sel-sel dalam tubuhnya itu juga lama-lama akan rusak ya. Mobil aja, mobil kita diemin aja, rusak pak. Mobil baru dibeli disimpan aja, rusak. Atau orang bengkel, pak, mobil dibeli buat dipakai, bukan disimpan, dipajang, bukan. Kalau mau dipajang foto pak, foto, bukan mobil, gitu kata orang bengkel pak. Apalagi kita manusia harus bergerak. Til harokah barokah. Ada yang mengatakan ma'al harokah barokah. Kalau kita bergerak di situ ada keberkahan. Semakin aktif bergerak kita ke sana kemari, nah, itu ada keberkahan. Makanya silaturahim itu apa? Menambah usia atau umur dan juga menambah itu rezeki kan. Man ahabba ayyun sadalahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan barang siapa yang dibukakan pintu rezekinya, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia silaturahim, mengunjungin si anu, ketemu si itu, ketemu si ini, gerak. Dengan bergerak dia sehat, karena dia sehat maka umurnya lebih panjang. Ya, kalau sudah dia aktivitas bergerak, ketemu dengan orang, ketemu si anu, ketemu si ini, maka pintu rezekinya pun bertambah dengan bergerak. Kalau diam aja, berharap rezeki turun dari langit, mustahil. Nangis setiap hari, ya Allah bukakan pintu rezekimu, ya Allah mudahkan, ya Allah. Tapi nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, ya nggak bakal bertambah rezekinya. Jadi itu manusia disebut dengan al-insan karena sifat dasarnya adalah an-naus, yaitu aktif dan bergerak. Nah, ini ada dari Ibnu Manzur ya, dalam Misal al-Arab, dari kata anasa, an-nasa dan nasya. Oke, kita lewat saja. Baik, manusia itu, kita ini itu ada dua unsur. Ada unsur jasad, fisik, ada unsur roh. Maka disebutlah kita manusia. Jadi manusia itu gabungan antara fisik dan roh. Sebelum roh nempel dengan fisik, dengan jasad, kita disebut mati. Setelah bertemu, nempel atau terkoneksi antara roh dengan jasad itu menyatu, jadilah kita hidup. Nanti Allah akan pisahkan lagi roh dengan jasad, maka matilah kita. Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi diciptakan mati dulu baru hidup. Kenapa? Karena sebelum kita terlahir itu rohnya sudah ada, terpisah itu ya, terpisah dengan jasad. Allah bikin jasad kita ini, setelah itu Allah tiupkan roh. Meskipun khilaf ya para ulama, panjang sekali pembahasan apakah roh itu kekal atau enggak. Maksudnya roh itu mati apa enggak sih? Bagian besar ulama mengatakan roh enggak mati. Sebelum jasad ada, roh udah ada, tinggal ditiupkan kan. Setelah itu ketika meninggal kita, roh diangkat, jasadnya terpisah. Rusak nggak jasadnya? Rusak ya, di tanah itu lama-lama melebur jadi tanah, tulang belulang habis, mati dia, selesai. Mana? Rohnya ada tetap tuh. Kalau orang beriman di Indiyin, orang-orang kafir, orang pelaku dosa maksiat itu di sijin, dan tempat yang di bawah. Tapi rohnya tetap ada. Nanti ketika dibangkitkan, rohnya ditempel lagi tuh dengan jasad. Yaumul mahsyar, hisab, dan itu masuk ke neraka, nauzubillah min dzalik, yang masuk ke surga, setelah itu nggak mati-mati. Berarti roh itu nggak mati ya, kekal dia. Ini kalau Buya Ar-Razi mengatakan kalau jasad fisik itu makhluk, yang makhluk itu jasadnya. Kalau roh itu manfuh. Manfuh itu artinya yang ditiup. Jadi fisik kita ini diciptakan oleh Allah, tapi roh kita itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan roh juga makhluk diciptakan oleh Allah dengan kriteria tersendiri. Tapi memang pembahasan roh ini nggak akan kelar-kelar, itu nggak habis-habis. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu membuat kita pembahasan tentang wa ma utitum yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalilan. Seayat aja itu, bukunya tebal banget segini. Cuma seayat itu tentang ruh tok. Itu aja kesimpulannya masih ngambang tentang roh itu. Karena nggak bisa didefinisikan saja Ya, artinya ya. Karena sulit dia. Dan itu memang urusan Allah, kata Allah kan, ruh min amri rabbi.
Ilmunya apa? Ilmunya Allah. ilmunya Allah. Kita nggak bisa menjangkaunya. Tapi yang jelas manusia itu gabungan antara roh dengan jasad. Baik, maka Allah bedakan tuh dalam surat Sad ayat 71. Sad 71 ini ngomongin fisik yang Allah ciptakan. Ya, boleh baca. Ya. Basyaran min tin. Jadi kalau basyar itu lebih ke fisik. Manusia disebut basyar berarti maknanya lebih dominan ke fisik. Kalau insan lebih ke karakter sifat. Tadi kan sifatnya lupa, butuh teman, yang terlihat, yang aktif bergerak. Ini lebih ke karakter sifatnya manusia. Tapi kalau basyar itu fisiknya. Tangan, kaki, wajah itu semua itu basyar. Manusia itu basyar. Nah, tapi tidak cukup hanya fisik saja. Lalu setelah jadi itu fisik, Allah tambahkan ruh ayat 72-nya. Jadi ada di Sad 72 dan Al-Hijr 29. Itu sama tuh teksnya. Surat Sad ayat 72 dan Al-Hijr 29. Kita baca yang di surat Sad ayat 2 ayat 71. Sekarang 72-nya. Fa'idha sawaituhu, ketika sudah aku bentuk yang bagus, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan dari rohku itu, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud penuh penghormatan. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan kita manusia ini unsurnya dua, ada unsur fisik dan juga ada unsur roh. Itu manusia. Fisik itu butuh makanan, gizi, nutrisi, protein dan lain sebagainya. Sebagaimana ruh juga butuh asupan. Apa ruh? Kecerdasan, maka butuh belajar. Belajar itu untuk mengisi apa? Ruh, bukan fisik. Perasaan, rasa damai, tenang, tentram, iman, ketakwaan, belajar, menuntut ilmu, itu adalah untuk mengisi roh kita. Kalau cuma fisik aja diisi, roh tidak diisi, maka pincang manusia itu. Jadilah dia mengikuti syahwat, syahwat basyariahnya itu mendominasi. Nah, muncullah keserakahan, dia mencuri, berzina, naudzubillah, itu semua pemenuhan hasrat kebutuhan fisik. Maka perlu ruh. Baik. Nah, itu gabungan manusia terdiri dari jasad dengan roh. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut di ayat ini, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah ya Rasulullah, aku berlindung birabbin nas, kepada Rabb manusia. Apa Rabb kemarin? Minimal dia punya 3 makna. Khaliq, Malik, dan Mudabbir. Berarti birabbin nas artinya Khaliqun nas. Katakanlah kau berlindung kepada penciptanya manusia. Allah ciptakan kita dari bentuk-bentuk penciptaan, menciptakan dari setetes air yang hina, menciptakan manusia dengan proses yang rumit, dan dari sekian banyak manusia tidak ada satupun yang sama. Atau ada yang sama? Nggak ada ya. Bahkan orang kembar pun beda ya. Kembar identik pun beda, meskipun mirip. Konon katanya, nggak tahu benar apa enggak, setiap kita itu ada 10 orang yang mirip dengan kita di dunia ini.
Ada yang mirip. Sama. Tapi nggak sama, kan mirip aja. Kayaknya pernah ketemu deh. Mirip siapa? Gitu. Perasaan pernah lihat yang model begini gitu. Tapi nggak ada yang sama, masya Allah. Padahal wajah kita kan isinya cuma ini aja kan, ya kening, alis, hidung, pipi, mulut, janggut, jenggot, itu aja isinya. Jadi miliaran manusia mukanya itu aja isinya. Tapi nggak ada yang sama, beda semua. Meskipun mirip ya, buat orang-orang luar sana misalnya, orang Afrika mereka mengatakan orang Indonesia wajahnya mirip-mirip. Menurut mereka sama seperti kita bilang orang Afrika juga sama. Itu baru yang lihat sekilas saja. Jadi waktu di Libya itu ada mahasiswa baru datang, dia ini usul. Ini orang Indonesia ini kalau ketemu banyak kan ngomong bahasa Indonesia. Harusnya bahasa Arab dong, kita kan lagi di Arab gitu. Jadi biar terlatih gitu mau bahasa Arab. Lihat tuh dari saudara-saudara kita dari Afrika, mereka itu meskipun ketemu sesama bangsanya itu tetap ngomongnya bahasa Arab. Kita kasih tahu itu Afrika karena beda negara. Afrika itu ada 70 negara. Masa? Ya, yang kuliah di kampus kami itu ada sekitar 70 negara. Terus ya itu sebenarnya dia ngobrol itu beda negara, makanya bahasa Arab gitu. Tapi kok mirip mukanya? Ya menurut kita mirip-mirip, sama seperti mereka bilang kita orang Indonesia mirip-mirip juga gitu. Jadi Indonesia dengan Malaysia itu mirip, ya Indonesia dengan Thailand itu juga mirip kata mereka gitu. Jadi kalau kita orang Indonesia ketemu orang Thailand ngomongnya bahasa Arab, padahal itu beda negara gitu. Jadi mereka sesama Afrika itu beda. Ini orang Benin ketemu dengan orang Djibouti misalnya, ketemu dengan Kamerun yang ngomongnya bahasa Arab, karena negaranya masing-masing beda-beda bahasanya. Dan Somali. Itu khaliqun nas. Yang kedua malikun nas, berarti Allah lah pemilik kita manusia ini. Maka Allah berhak memberi apa saja kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena kita miliknya Allah, maka terserah Allah mau berbuat apa terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kita. Karena kita manusia adalah miliknya Allah. Ketika kita bilang Rabbin Nas, berarti manusia adalah miliknya Allah, karena Allah lah sang Malik ya, sang raja dan sang Malik, pemilik. Maka Allah berhak mengambil apa saja dari siapa saja sesuai dengan kehendaknya. Jadi hak Allah ngambil apa saja dari kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita. Kapan saja Allah mau ambil, kita nggak bisa protes, karena sejatinya adalah milik Allah. Bahkan pada akhirnya Allah juga akan ambil kita. Lagi kalau cuma harta, cuma jabatan, kehilangan jabatan kayak sudah selesai dunia. Padahal sebelum itu atau terlahir di dunia ini kita juga nggak mau jabatan. Siapa yang ngasih? Allah. Kapan Allah mau ambil jabatan ya terserah Allah. Kapan Allah mau kasih harta ke kita terserah Allah. Kapan Allah mau ambil tuh harta juga terserah Allah. Kenapa kita mesti protes, mesti marah-marah? Jadi itu makna Rabbin Nas, bahwa kita harus yakin Allah lah pemilik manusia. Mudabbirun nas, berarti Allah yang mengatur manusia. Jadi kalau kita sebagai manusia itu mestinya ikut aturannya Allah, bukan aturan kita. Karena kalau kita pengen aturan kita, yang terjadi adalah kerusakan. Karena yang paling tahu kebaikan kita adalah yang menciptakan kita, yaitu Allah. Maka Allah atur laki-laki nikahnya sama perempuan, perempuan nikahnya sama laki-laki. Itu Allah tahu banget, itu maslahat di situ. Di situ ada keseimbangan. Manusia nggak mau, bosen laki-laki sama perempuan, pengen laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu kan jadi masalah di situ. Pasti masalah. Penyakit, berbagai macam penyakit muncul, sampai yang terbaru virus monyet atau apa itu? Virus monyet. Kenapa? Karena manusia sudah tidak mau ikut aturan Allah, maunya ikut aturan yang dia buat sendiri. Nanti timbulnya masalah. Setuju, ada beberapa negara itu sangat menentang LGBT itu, sampai ada yang hukum mati ya. Jadi pokoknya kalau nikah nih laki-laki sama laki-laki langsung penggal hukum mati, karena nggak ada obatnya. Ada sebagian negara yang memenjarakan, ya mungkin Indonesia kalau sampai hukum mati belum kali ya, minimal penjarain dah,
Jadi kalau laki-laki nikah sama Pidana ya? laki-laki, Pidana itu. pidana masukin penjara. Berapa tahun? Ya tergantung. Masukin aja, jeblosin satu sel berdua tuh. Nah, dia baru bebas kalau sudah bisa punya anak. Baru bebas. Minimal telur. Seumur hidup. Minimal telur. Kalau udah ada telur, boleh dah. Karena bahaya itu ngeri. Apalagi sudah mulai dikasih panggung, makanya kita harus menolak, jangan sampai dikasih panggung. Kalau sudah diekspos di medsos, apalagi sampai ke televisi, wah itu udah nanti orang akan merasa itu sebagai sesuatu yang legal kan? Mengatakan Yang biasa. sesuatu yang biasa. Kalau sudah biasa itu hancur manusia kan? Ya kalau sudah laki-laki nikahnya sama laki-laki, perempuan nikahnya sama perempuan, maka manusia akan punah. Selesai, berarti kiamat bentar lagi tuh. Manusia udah gak ada lagi. Ya. Dari mana mereka punya anak? Bisa tuh adopsi. Berarti mengadopsi anak dari yang masih nikah normal. Nanti lama-lama nikah normal gak ada, habis. Akhirnya boneka jadi anak. Jadi dimandiin tuh boneka, dikasih susu tuh boneka. Ini kan sudah menyelisih kodrat dan akal sehatnya manusia. Pokoknya kalau nggak ikut aturan Allah, celaka, pasti celaka gitu ya. Maka kita meyakini bahwa Rabbun Nas, Allah itu adalah Rabbnya manusia, berarti Allah yang ngatur manusia. Sebagai manusia kita harus ikut aturan Allah, jangan pakai aturan kita sendiri. Baik, pertanyaannya bukankah Allah itu Rabb seluruh makhluk? Kenapa Allah hanya sebut Rabbun Nas, Tuhannya manusia? Pertama, kata Imam Qurtubi, di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu, Allah tinggikan derajat manusia, Allah muliakan. Allah ciptakan bintang, ciptakan bulan, jagat raya, bumi, semuanya itu dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Allah ciptakan malaikat, bahkan malaikat itu melayani kita. Ada malaikat yang mencatat amal kita, ada malaikat yang menjaga kita, ada malaikat yang ngurusin kita. Jadi malaikat yang sedemikian dahsyat mulia saja itu berkhidmat melayani kita. Biasa. Allah ciptakan binatang. Binatang untuk apa itu? Untuk melayani kita. Lihat, binatang itu ada yang halal, boleh disembelih, dimasak, dimakan. Allah ciptakan pohon. Diciptakan pohon itu untuk apa? Untuk melayani kita. Buahnya boleh kita makan, batangnya itu bisa jadikan sebagai bahan bangunan dan seterusnya. Jadi alam ini Allah ciptakan memang, tapi semuanya untuk berkhidmat kepada kita manusia. Lihat betapa luar biasa. Itu Allah muliakan manusia dibanding makhluk yang lain. Di surat Al-Isra ayat 70, boleh kita buka. Surat Al-Isra ayat 70. 17. Ya, siapa? Boleh ya baca. Terjemahnya aja kalau udah. 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Artinya? Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk
yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi kata Allah, karomna bani Adam, telah kami muliakan anak itu Adam. Siapa itu? Kita manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ini Allah ciptakan bumi dataran ini, manusia itu bisa melaluinya. Jangankan bumi, bahkan lautan itu yang banyak gelombang, badai segala macam itu, manusia bisa berjalan di atasnya, bisa lewat di situ. Dahsyat manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami kasih rezeki manusia itu dari yang baik-baik. Jadi semua yang ada di bumi ini itu untuk manusia, Allah kasih kita. Berarti kenapa manusia bisa memanfaatkan alam ini? Karena alam ditundukkan untuk manusia. Jadi bukan karena manusia yang hebat, karena alamnya ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Kalau tidak Allah tundukkan, nggak bisa kita. Jangankan lautan, kali aja meluap, itu udah bisa apa-apain, Pak. Kali ini hujan deras, airnya meluap, habis rumah itu. Itu udah teriak-teriak, nggak bisa apa-apain. Api itu, dia kalau sudah datang melahap, konslet listrik aja bisa kebakaran, manusia nggak bisa apa-apain. Apa tandanya bahwa kita itu bisa memanfaatkan api, bisa memanfaatkan air bukan karena kitanya yang hebat, apinya yang ditundukkan oleh Allah, airnya yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan manusia itu dilebihkan dari makhluk yang lain itu dengan kelebihan yang sempurna. Jadi memang Allah yang bikin kita ini mulia, lebih mulia, lebih utama dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Tapi meski begitu, Allah tegaskan, pertama, Allah lah Tuhannya manusia. Maka jangan sampai manusia merasa hebat sampai menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Karena dia merasa, saya sanggup menundukkan lautan, saya sanggup menundukkan gunung, saya sanggup menundukkan daratan. Lalu dia mengatakan, saya lah Tuhan. Nah itu udah keliru, salah manusia. Nah, itu pertama. Jadi kenapa Allah sebut Rabbun Nas? Karena memang manusia itu lebih mulia daripada makhluk yang lain. Dan meski begitu Allah tegaskan bahwa Allah lah Tuhannya kita manusia. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, di dalam surat An-Nas ini Allah menjelaskan tipu daya setan yang bisa berasal dari kalangan jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Berarti ada manusia itu yang berbahaya ketika dia memiliki sikap dan sifat syaitaniyah. Jadi musuh terbesar manusia itu bukan alam, bukan binatang, bukan lautan, daratan, tapi adalah manusia itu sendiri. Itu yang jadi musuh kita, ini berbahaya. Jadi bisa saja kita menundukkan alam, tapi belum tentu kita bisa menundukkan partner kita, saingan kita, orang yang juga sama berebut untuk menguasai alam itu. Kita bisa menundukkan kekuasaan negara ini, tapi belum tentu kita bisa menundukkan orang yang juga sama-sama ingin menundukkan kekuasaan itu untuk diri. Nah, itulah terjadi pertentangan di situ. Biasanya manusia itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, banyak yang menghalalkan segala cara ketika sudah memiliki syahwat syaitaniyah itu. Disitulah nauzubillah min dzalik, manusia dia akan menzalimi orang yang lain, manusia yang lain. Disitulah manusia akan menipu manusia yang lain. Bahkan manusia tidak segan-segan membunuh manusia yang lain hanya ingin mendapatkan hasratnya. Pengen dapat duit, harta, pengen dapat perempuan bisa saling bunuh, pengen dapat jabatan bisa saling bunuh. Bahkan ada yang pengen dapat prestise aja, pengakuan dari orang, dia bisa bunuh orang. Itu bahayanya manusia kalau memiliki sikap dan sifat syaitaniyah. Maka dalam surat ini Allah tegaskan kepada kita supaya kita mendapatkan perlindungan dari bahaya manusia-manusia seperti tadi itu, maka mintalah pertolongan kepada Rabb An-Nas, Tuhannya manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah paling tahu di mana kelebihan dan kekurangan manusia itu. Maka minta tolongnya ke Allah. Jadi kita memang butuh sekali pertolongan Allah ya. Kalau enggak, aduh ngeri. Ada orang itu nggak segan-segan dia main sikat sana sini hanya untuk dapat perhatian dari atasannya. Saya sebelum tinggal di Tangerang, di Bekasi itu suka diminta ngisi kajian di Jababeka itu, di kantor-kantor di kawasan industri. Terus selesai kajian ada aja tuh datang, selesai kajian datang, Ustaz, ada perlu sebentar. Ada apa Pak? Ya, saya punya izin Ustaz.
tolong isiin cincin saya. Padahal cincin udah ada batu nih. Ini udah batu, gimana cara ngisi batu nih? Ya maksudnya dikasih khodam, Ustaz, dikasih apalah gitu. Biar kalau saya pakai cincin ini itu apa kalau atasan itu mandor itu bahasa itu supervisor itu jadi nggak marah-marah mulu kalau ketemu saya Ustaz gitu. Kalau saya pakai cincin itu supaya dia tuh bawaannya senang sama saya dikasih jabatan, dikasih apalagi yang kontrak itu diperpanjang kontraknya kalau bisa diangkat. Kayak begitu. Dia bilang, Pak, saya ini Ustadz bukan dukun. Kalau yang begitu ditanya ke dukun, saya Ustadz. Biasanya Ustadz bisa, katanya. Yang mana dulu? Dimaksa. Dan ternyata itu banyak yang begitu. Hanya untuk mendapatkan perhatian dari atasannya, untuk dapat jabatan, untuk diperpanjang kontrak, itu banyak yang rela sampai ya menggadaikan akidahnya itu, sampai menzolimi rekannya, sampai diguna-guna dan seterusnya, hanya untuk mendapatkan jabatan. Jangan sampai dia yang naik, Ustaz, saya yang naik. Waduh, ngeri. Maka kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan itu dia dari pusat ditugaskan di daerah. Rupanya di daerah itu ada yang nggak senang sama dia. Ya, biasalah kalau datang dari pusat, datang ke daerah mungkin ada sesuatu nggak cocok lagi. Nah itu setiap hari dia bilang, saya masuk ruangan saya kantor itu, di bawah keset itu selalu ada tulisan Arab yang nggak bisa dibaca. Jangankan yang kamu pesantren, kami yang 7 tahun di Timur Tengah aja nggak bisa baca itu. Hurufnya si huruf Arab tapi nggak ngebentuk kata gitu. Apa itu? Rupanya itu adalah jimat untuk mencelakakan dia. Di laci mejanya, meja kerjanya itu selalu ada gitu. Macam-macam. Kadang ada boneka dikasih jarum, kadang ada roti dibungkus pakai benang warnanya macam-macam. Itu kalau kita tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, itu bisa celaka kan. Maka kita ini sangat butuh ya, perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatapan orang saja itu bisa mencelakakan. Disebut dengan ain, ya. Penyakit ain itu bahaya. Jadi ada orang ketemu kita kenal dia kenal kita. Dia ketemu kita, dia menyapa, dia senyum. Tapi kita nggak tahu, ternyata di hatinya dia menyimpan hasad yang begitu dahsyat luar biasa. Senyumnya dia itu sebetulnya senyum sinis, senyum mencibir ya. Dan itu bisa mendatangkan penyakit, bisa mendatangkan bahaya. Bisa bahaya pada badan kita, bisa ke tempat tinggal kita, bisa kendaraan kita. Dia ngelihat kendaraan aja tuh dengan tatapan sinis dan penuh hasad, itu bisa membahayakan, bisa naudzubillah kecelakaan, bisa rusak itu. Kalau rumah bisa kebakaran, anak bisa sakit, badan kita juga bisa sakit. Itu dahsyat, ngeri. Ya, karena ada dendam di sini. Maka siapa yang bisa memprotek kita? Allah. Disitulah kita butuh Allah. Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Dalam surat An-Nisa ayat 28, yuridullahu an yukhaffifa ankum, di akhir ayatnya itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Karena lemah maka kita butuh bantuan Allah. Yang kedua, kenapa manusia butuh bantuan Allah? Karena kita tidak mengetahui perkara yang gaib. Kita ketemu orang, kita tahu dia baik, kita nggak tahu di belakang itu mungkin dia punya rencana jahat, dia punya niat buruk. Nauzubillah, kita nggak pernah tahu. Jadi karena kita tidak pernah mengetahui perkara gaib, maka kita butuh Allah, Zat yang maha menguasai dan mengetahui yang gaib untuk melindungi kita. Dalam surat Al-A'raf ayat 188. Surat Al-A'raf ayat 188. Ya, baca, boleh baca.
Ya. Jadi sekelas Nabi aja kata Allah, katakan ya Rasulullah, la amliku li nafsi naf'an wa dharra. Saya nggak bisa menguasai diri saya, mendatangkan manfaat, mencegah yang madarat, nggak bisa. Kita nggak bisa. Ya. Illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit aja Pak, penyakit virus tuh, virus influenza, pilek. Kita nggak bisa kan mencegahnya. Atau yang lewat situ kenapa? Saya lihat tuh ada tulis influenza berterbangan. Awas. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mendeteksi, kita nggak tahu bisa kena, termasuk apalagi virus COVID kemarin itu ya. Kita nggak kelihatan itu. Kalau kelihatan kan segede laler lah misalnya, nah, itu kita masih bisa lah menghindar ya. Kita nggak kelihatan, nggak tahu. Ada orang yang saking takut banget dia sampai nggak mau ketemu orang datang disemprot apa segala macam. Tapi ternyata kena juga dia. Bisa juga kena. Malah yang pertama kena. Bisa jadi orang pertama. Itu menunjukkan bahwa la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Tidak bisa. Walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair. Seandainya aku tahu perkara yang gaib, pasti aku akan memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tahu kapan mati aja kita kan? Kita kan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Dan wa ma massaniya su, dan tidak akan ditimpa keburukan. Kenapa? Karena dia tahu. Saya nggak mau lewat sana. Kenapa? Kalau lewat sana nanti kecelakaan, maka lewatnya sini. Saya nggak mau naik pesawat sekarang. Kenapa? Karena saya tahu nanti pesawatnya bakal jatuh. Nah itu. Tapi manusia nggak pernah tahu itu. Akhirnya dia lewat situ. Biasanya nggak lewat situ, tiba-tiba lewat situ. Tiba-tiba kecelakaan. Saya nyesel banget sih. Biasanya nggak pernah lewat sini, Ustaz. Biasanya lewat sana. Nggak tahu, pengen aja lewat sini. Tentang kecelakaan. Itu menunjukkan kita nggak pernah tahu. Kejadian pesawat yang jatuh juga, yang kemarin sempat ramai di Indonesia. Itu ada seorang ibu yang gagal berangkat, ngamuk gitu di bandara, dimaki-maki, sumpah serapah keluar itu, gara-gara dia gagal berangkat naik pesawat. Marah, akhirnya tetap nggak bisa berangkat, pulang dia, masuk tol, baru sampai tol Jakarta Cikampek itu karena mau ke Bandung, sampai situ dia dengar berita, karena kan 4 menit setelah take off beberapa menit, dia dengar berita ada pesawat jatuh, begitu dicek. Itu adalah pesawat yang mestinya dia naik, yang dia maki-maki sumpah serapah, dia maksa pengen naik itu ternyata jatuh itu pesawat. Maka di situ dia bersyukur, ya Allah. Tadi sumpah serapah dia maki-maki orang karena dia gagal naik. Sekarang dia bilang kalah. Sementara yang lain ada yang menyesal keluarga, ya Allah dia mestinya berangkatnya besok, tapi karena ada hal ini jadi berangkat hari ini dan jatuh itu pesawat. Ya Allah. Itu menunjukkan kita nggak ngerti perkara yang gaib. Kalau tahu kan kita pasti milah dan milih. Nggak mau lah. Tapi karena kita nggak tahu, jadi ya udah kita ikuti takdirnya Allah. Itu makanya Allah katakan, walladzi qaddara fahada. Allah itu memberi takdir. Setelah itu kita akan diarahkan untuk menjemput takdir itu. Diarahkan mas? Iya, diarahkan. Fahada. Ya, putranya Pak Gubernur tadi ya. Mungkin nggak pernah kebayang kepikiran itu akan meninggal di Prancis, di Swiss, apa? Swiss. Ya selama ini mungkin tinggalnya juga di Bandung, tapi lihat, ya begitulah kita akan menjemput takdir kita. Ujung-ujung dia, kita akan mengikuti takdir, datang ke sana, pergi ke sana, dan ternyata sampai sana berenang lagi. Yang lain nggak berenang, dia berenang misalnya kan. Begitulah kita akan menjemput takdir kita. Dan maka kata lupa saya Al-Jassas kalau tidak salah mengatakan, semua ketentuan jagat raya alam semesta ini tunduk di bawah ayat walladzi qaddara. Dia yang menentukan takdir itu, tapi sebelum sampai ke takdir itu kita akan diarahkan ke sana. Saya Ustaz itu kalau enggak gara-gara waktu itu ada tugas dari kampus berangkat ke kampung anu nggak bakal ketemu istri saya. Disitulah saya ketemu dia. Itu bagian dari fahada. Jadi Allah bikin kita melakukan ada kegiatan di sana sehingga ketemu dengan dia. Itulah fahada. Saya belum tertarik ya. Iya. Kita ketemu ngaji sama dia apa aja. Begitulah ya, wala jaqaddara fahada. Karena kita tidak tahu perkara yang baik. Disitulah kita butuh bantuan Allah. Kita selalu mohon, ya Allah berikan kami hidayah, tunjuki kami jalan yang lurus, supaya takdir buruk itu kita dijauhkan, ketemu dengan baik-baik. Insya Allah lah ya. Kalau kita selalu berada di tempat yang baik,
bersama dengan orang-orang yang baik, maka takdirnya pun yang baik insya Allah. Amin. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas dari ayat pertama surat An-Nas. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan? Ada yang keliru pada tokoh berbeda. Mas airnya dikirim. Siapa yang nanya? Pak Pujo yang nanya? Apa yang nanya? Tapi ada ya, bisa saja seseorang itu dia membicarakan perkara yang gaib, bisa tanpa sadar atau dengan kesadaran, tapi itu semua dengan informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi Khidir. Ya. Kenapa Nabi Khidir membolongi perahu itu kan? Ya, sehingga perahunya tenggelam atau rusak? Karena dia tahu kalau perahu itu sehat, bagus, lurus terus nanti di depan ada bajak laut. Nah, maka perahunya diambil. Ketemu anak kecil dibunuh. Ya, karena kalau anak kecil itu tumbuh besar dibiarkan, dia akan durhaka sama orang tuanya. Begitu seterusnya. Ini kan berarti dia mengetahui perkara yang gaib. Nah itu karena Allah beritahukan kepada dia. Termasuk di antara kita manusia ada juga yang mengerti tahu tentang perkara yang gaib. Tapi sedikit saja itu. Dan itu bukan karena kita yang melihat, karena kita yang tahu, tapi karena Allah yang kasih tahu. Kalau dukun itu enggak? Iya bener gitu, ada benernya kadang-kadang gitu. Nah termasuk kayak dukun misalnya. Nah itu yang ngasih tahu kebanyakan itu adalah setan atau jin yang ngasih tahu. Ada kawan itu ayahnya meninggal 1 bulan sebelum meninggal, ya ngomong sama anaknya, anaknya punya pesantren di Jonggol. Ini babe mau wakaf tanah 2000 meter kalau tidak salah. Tapi di tanahnya di samping pesantren yang mau dia bangun itu belum selesai, baru masjidnya doang itu belum berapa persen. Ini babe wakaf tanah di sini ya. Ya be, alhamdulillah. Tapi babe wakaf bukan buat pesantren. Terus buat area pemakaman. Jadi kalau ada orang meninggal kesulitan mau dimakamkan di mana? Ah di tanah babe. Tapi kalau babe mati jangan dimakamin di situ, kata babe. Terus di mana be? Babe maunya di pesantren lo. Di tanahnya, tanah pesantren, ya ada tanah wakaf bapaknya untuk makam. Kata bapaknya kalau babe mati jangan dimakamin di sini, makaminnya di pesantren tanah. Ya tapi pesantren kan tanahnya cuma segitu, itu buat dibangun semua babe. Ya pasti ada lah, coba kita cari. Jadi ini mau dibangun apa di sini? Ini buat asrama nanti, asrama putra. Di situ asrama yang cewek. Ini buat masjid. Yang itu buat asrama gurunya. Ini buat ini. Enggak ada yang kosong nih, enggak ada. Di pinggir-pinggir dah. Kalau di pinggir ada. Jadi tanahnya itu agak miring dia. Masya Allah. Di pinggiran tanah pesantren dengan perbatasan tanah warga itu, di situ ada kecil ruangan apa daerah tersempit lah ya. Ditanya sama bebeknya, ini buat apa dibangun apa? Ya nggak ada, orang di pinggir begitu, tebing lagi kan. Ya udah bebek kalau mati di sini aja kuburnya ya. Terus tapi babe pesen nih, kalau dikubur besok babe nih, lu gali tanah itu, orang tahu ya, lu gali tanah itu jangan dibikin lubang di samping, kan biasa gitu kan? Ini gali kuburan, kasih lubang di samping, jasanya dimasukin di situ, baru ditutup pakai kayu papan itu. Tapi besok jangan begitu, lu gali tanah itu langsung ditaruh di situ jasadnya. Setelah itu tutup, setelah itu dicor. Setelah dicor baru tutup pakai tanah. Gak apa-apa masih basah, timbun aja pakai tanah. Tapi harus ada cornya. Waktu itu masih sehat bapaknya ngomong. Ya anaknya teman saya itu dia bilang, ya karena babe masih sehat, dipikir mungkin berapa puluh tahun lagi gitu baru terjadi. Jadi cuek aja denger itu. Ya gitu aja gitu. Alhamdulillahnya bertiga tuh. Dia, bapaknya yang ngomong sama bukan teknisi apa namanya, yang ngerti mau perencanaan pembangunan pesantren itulah di sana. Arsiteknya bertiga. Pas 30 hari setelah peristiwa itu bapaknya meninggal. Setelah itu telepon tuh, bang, babe meninggal. Innalillahi, kan bapak masih sehat. Iya nggak sakit apa langsung meninggal aja. Ya udah, gue datang kata arsiteknya. Jangan bang. Saya mau nanya, abang ingat nggak waktu itu babe sempat nunjuk tentang masalah kuburan? Oh iya, tolong bang siapin kuburannya. Saya udah lupa sebelah mana kata teman saya.
Akhirnya yang arsitek itu ke sana langsung urus segala macam. Nah, selesai dari Tebet tinggalnya itu dibawa langsung ke Jonggol, dimakamkan di Jonggol, persis sesuai dengan pesan bapaknya. Gali kuburannya begitu, taruh di situ, dicor, disemen, habis itu ditimbun pakai tanah. Selesai pemakaman, sebulan 2 bulan, itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Pohon itu, ini makam nih, ini tanah perbatasan, dia tebing ke sana. Ini makam di sini. Ini pohon-pohon nih banyak. Itu pohon itu karena tanahnya miring kali ya, itu bergeser ke sini. Ini tadi pohon dari sini, ini makam di makam ini kuburan bapaknya. Ini semua pohon-pohon, itu semua pada ke sini. Pindah geser. Ini kuburan nggak geser. Sampai ini pohon begini, nggak tahu gimana ceritanya itu, mungkin begini geraknya, tahu-tahu di sini. Tahu itu gimana ceritanya. Sampai saya bilang, yang bener lu, bener dikasih foto. Nih ketika pemakaman ya, ini makam sini, pohonnya sudah sini. Lihat sekarang fotonya nih, ini makam, pohonnya sudah sini. Bukan satu, pohonnya banyak. Subhanallah. Itu mungkin ya, itu isyarat ya Allah bisa aja berikan kan kalau orang soleh itu dikasih maunah ya. Jadi ngasih tahu makamnya itu mesti dicor karena tahu tuh tanah itu bakal bergeser, mungkin gitu. Karena kan kalau geser pindah ke tanah orang kan, bukan tanah pesantren lagi, keluar nanti repot pindah lagi gitu. Jadi sebelum mati bisa saja manusia itu Allah kasih semacam apa namanya? Isyarah lah ya, semacam isyarah. Ini kan gaib, perkara yang gaib, dan itu bisa saja terjadi. Cuman biasanya tanpa sadar, kita nggak tahu. Kalau ditanya kenapa bilang begitu be? Sebulan lagi gue bakal mati kan nggak mungkin begitu. Nanti akan ditentukan. Meskipun kata para ulama sebelum mati manusia sebetulnya meninggalkan tanda-tanda. 100 hari sebelum mati tanda-tandanya begini, 40 hari sebelum meninggal tanda-tandanya begini, sebulan sebelum meninggal tanda-tandanya begini, seminggu sampai 1 hari sebelum meninggal tanda-tandanya ada dijelaskan. Tapi kita sadar dan itu tanda-tanda kematian setelah meninggal. Gak ada kan sebelum meninggal udah tahu kan nggak ada. Baru dianalisa ya. Baru dianalisa. Kemarin begini. Nggak ada. Diputar balik. Kalau sebelum kalau sebelum meninggal nggak ada. Nah, Mas, saya perhatikan nih tanda-tanda 100 hari Mas mau meninggal. Berantem sana. Nah, berarti itu tetap Allah yang mengilhamkan gitu kepada kita atau yang memberikan petunjuk kepada kita. Baik, itu barangkali Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang selalu tunduk taat terhadap aturan Allah, sehingga hidup kita di dunia ini penuh dengan keberkahan dan keselamatan. Dan mudah-mudahan besok di yaumul kiamah, meski mungkin sedikit amal kita, tapi mudah-mudahan Allah pantaskan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu komplek dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.